terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying ini juga masih kita dalami. Kepolisian harus mengungkap motifnya secara profesional agar hasil investigasi bisa dijadikan bahan evaluasi sekaligus antisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Karena kalau sampai hal ini kembali terulang tentunya akan sangat berbahaya ya. Jujur ya, pas dengar beritanya, gue expect pelakunya kayaknya udah sangat canggih. Gue gak nyangka, ternyata pelakunya adalah anak SMA itu sendiri. Gue gak tahu deh apa yang terjadi dengan pikirannya pada saat itu. Yang pasti kita berempati, kita berduka seluruhnya. Dan part yang paling mind-blowing-nya, pelaku ini literally belajar ngerakit bomnya hanya modal tutorial yang dia scrolling dari internet. Konten yang kita scroll tiap hari dan game yang kita mainin buat healing, buat ngilangin burnout kita, ternyata bisa berdampak seberbahaya itu. Faktanya, ledakan di SMN 72 ini bermula dari masalah mental, bullying yang nggak ketahuan dan terus-menerus, dan semakin kompleks ketika disodorin dengan dark content sama algoritma. Rabbit hole banget gak sih? Yang awalnya cuma scrolling dan mabar di kasus sambil rebahan, endingnya. Please jangan ditiru. Gimana reaksi pemerintah merespon kondisi ini? Itu adalah pembatasan akses media sosial buat para pelajar dan anak-anak di bawah umur. Setuju nggak dengan wacana pembatasan media sosial ini? Dan gua rasa ini bukan hanya ada di Indonesia drama kayak gini. Perang melawan algoritma menjadi fenomena global. Berbagai negara di dunia lagi struggle dan perlawanan mereka bisa kita bagi jadi 3 model kelas. Satu yaitu the hard ban, model blokir total. Misalnya Australia yang melarang anak-anak usia di bawah 16 tahun udah nggak boleh lagi menggunakan sosial media. Efektif di bulan Desember 2025. Sama juga di Malaysia juga gitu. Yang 16 tahun ke bawah nggak boleh pakai sosial media lagi. Lalu yang kedua, ini agak lebih baik karena dengan sistem parental control. Kalau hard ban ini sangat nggak boleh bikin akun, nggak boleh main sosial media. Kalau the parental control ini kayaknya masih boleh deh pakai sosial media, cuman harus ada pendampingan dari orang tuanya. State law mewajibkan platform mendapatkan izin orang tua ya untuk akun di bawah 18 tahun. Jadi orang tuanya itu bisa ngecek-ngecek nih, bukan cuman doi doang yang bisa ngecek DM-nya ya, terus postingan yang di sosial medianya. Orang tuanya harus bisa dapat. Jadi nggak cuman pacarnya doang, orang tuanya juga harus dapat. Nah, kira-kira gimana nih? Ngeri-ngeri sedap nggak? Nah, yang ketiga, teknologi versus teknologi. Ini menarik nih, apa nih? Ini terjadi di Uni Eropa. Mereka fokus memaksa platform memakai age verification. Nggak melibatkan humans, tapi teknologinya yang akhirnya harus dipaksakan, di-combine masuk ke aplikasinya. Dan ini dirasa benar-benar efektif karena platform punya duty of care buat melindungi para pengguna muda dari konten berbahaya dan adiktif. Kan sering ya kita mau bikin, nggak boleh nih kalau misalnya di bawah 15 tahun bikin akun sosial media, kita tinggal tulis aja ya, saya sudah 21 tahun. Padahal kita masih 14 tahun, masih bocil. Jadi Indonesia gimana nih? Kita nggak bisa tinggal diam guys. Indonesia sudah punya sebenarnya aturannya secara regulasi. PP Tunas. PP Tunas ini singkatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Ini landasan terkait masalah pengaturan perlindungan anak untuk menggunakan sosial media. Simpelnya PP ini melindungi anak-anak dari konten toksik, eksploitasi, risiko kecanduan digital, isinya macam-macam, mulai dari pembatasan usia, kewajiban platform, kasih edukasi, pelarangan profiling, buat iklan, dan juga yang pasti sanksi-sanksi bagi platform-platform yang melanggar. Nah, PP ini baru banget, jadi implementasinya masih bertahap. Dan masyarakat yuk kita awasi agar PP ini bisa terimplementasi dengan baik. Yang artinya saya ingin bertanya balik nih ke teman-teman semuanya. Teman-teman gimana dengan konsep pembatasan sosial media itu? Apakah ini menjadi solusi yang kayaknya overreaction banget deh? Atau, Bang, ini harus urgent, Bang. Kita harus dilindungi, Bang. Saya butuh pendapat anak-anak muda agar sosial media yang kita mainkan, game yang kita jadikan tempat healing, tempat kita menghilangkan burnout dari segala kegalauan kita gitu ya. Komen yuk di bawah, kita ngobrol bareng-bareng, dan gue butuh pendapat kalian agar kebijakan ini benar-benar tepat dan bermanfaat buat kita semuanya.